Halo teman-teman, kita baca lagi komentar netizen ya. Buat teman-teman yang berkomentar silakan dikomentari dan gue akan bacakan tanpa mengubah apapun ya. Gue tidak akan menghilangkan komentar positif ataupun negatif karena kita negara demokrasi. Oke, kita mulai. Yang pertama Bapak Sugianto, pejabat sih bebas mau ngapain juga boleh ya, setuju ya. Pejabat mah bebas suka-suka dia ya. Bapak Mister Ari Putra, UMKM hanya sapi perah. Kalau modal nggak nyampe 1 M, mending nggak usah buat badan usaha. Oke, penghasilan kecil, pajak tinggi akibat permainan orang pajak dan pemerintah. Belum balik modal udah bangkrut. Masih mending buka usaha informal yang nggak ribet administrasinya, yang tidak kena pajak. Ya boleh juga sih, silakan diatur aja ya. Bapak Eko, lebih baik permanenkan 0,5% ya yang mampu pembukuan biar memilih pembukuan. Jadi UMKM bebas pilih karena tidak pembukuan. Ini gue setuju. Jadi walaupun PPh final tidak dihilangkan, itu orang tetap boleh memilih pembukuan. Tetapi Sri Mulyani sengaja menghilangkan opsi tersebut. Supaya apa? Supaya lu dipaksa untuk pembukuan atau pilih norma. Kalau lu nggak bisa pembukuan, lu pakai norma. Kalau lu tidak mau pakai norma, lu mesti pilih pembukuan. Jadi serba salah. UMKM itu serba salah, terjepit di kedua pihak. Mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, dari kiri kanan terjepit gitu loh. Akhir-akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah korupsi. Ya kasih duit aja ke orang pajak beres ya, bagi-bagi duit aja lah. Itu di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak ada bagi-bagi duit begitu. Bapak Masman, halo, Bapak berapa ya? Apa ini? Saya potong. Bapak Jacksel. Berdasarkan video tersebut, berikut beberapa insight utama tentang masalah perpajakan UMKM. Luar biasa dibikin ini ya. Bapak Jaksel ini terima kasih ya. Ya, yang pertama adalah dilema PPh norma versus pembukuan. PPh norma menerapkan profit 30% dari omset, yang dianggap terlalu tinggi untuk UMKM. Alternatifnya adalah pembukuan, tapi ini memiliki kendala tersendiri. Yang kedua, masalah pembukuan. Banyak UMKM tidak memiliki kemampuan untuk bikin pembukuan. Jangankan UMKM, orang-orang kayak gue nih yang kuliah akunting 4 tahun, tambah S2 2 tahun, tambah pengalaman bertahun-tahun di konsultan pajak, belum tentu bisa bikin pembukuan yang benar. Belum tentu, Pak. Ya. Kalaupun bisa bikin, belum tentu diterima oleh orang pajak ya. Apalagi UMKM yang kerjaannya tiap hari dagang, yang bukan sarjana ekonomi akuntansi. Blunder nanti akuntingnya ya. Biaya sewa menyewa akuntan atau konsultan pajak sangat mahal. Memang mahal ya. Bahkan lulusan akuntansi 4 tahun masih kesulitan dalam pembukuan. Memang betul. Yang ketiga, realitas profit UMKM. Profit real UMKM jauh di bawah 30% yang ditetapkan oleh norma, betul ya. Untuk beberapa sektor seperti grosir hanya 2-4%, memang iya. Kafe dan toko retail sekitar 5-8%, oke. Harapan UMKM, banyak yang ingin PPh ini dipermanenkan. Sistem perpajakan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti. Sudah sederhana kok ini, sudah sederhana kok 0,5%, tetapi mau dipersulit oleh oknum Kementerian Keuangan. Tarif norma yang lebih realistis dengan kondisi UMKM, oke. Resiko bagi UMKM apa? Jika pakai norma, beban pajak bisa sangat memberatkan. Yes. Jika menurunkan laporan omset, berisiko mendapat pemeriksaan dari DJP. Betul. Sistem yang rumit membuat UMKM kesulitan mematuhi peraturan. Betul. Terlihat bahwa ada kesenjangan antara kebijakan perpajakan dengan realitas operasional UMKM di lapangan yang berpotensi memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah. Setuju, luar biasa ya. Dahsyat. Dahsyat, Pak, analisanya. Saya ya, respect. Oke. Luar biasa. Kemudian Bapak MyCinemax, "Pak, tolong dibahas dong kalau misal pakai Norma, bayarnya gimana? Kode akunnya berapa?" Kayak gitu-gitu. "Udah hilang harapanku," katanya ya. PPh 25 bulanan itu 41125, 100, PPh 29 SPT tahunan itu 411125 200. Sesimpel itu, Pak. Nggak ada ya, nggak susah ya, gampang sekali. Kemudian Bapak Uges, banyak yang nggak bayar pajak, tapi yang diperiksa selalu pengusaha yang rajin bayar pajak. Enggak juga ya, pemeriksaan juga merata ke banyak yang lain. Bapak YouTube Hepops, saya punya anak 2 yang kuliah. Per tahun 2 semester. Bayarnya mahal dan biaya kosnya juga mahal ya. Kalau ada untung, nggak banyak sisa dikit, karena juga habis untuk biaya hidup dan kuliahnya si anak. Sedangkan PTKP 3 tanggungan sebulan cuma sekitar 5 jutaan. Untung nggak banyak juga untuk cadangan. Kalau bypass lagi sepi dan biaya dadakan, misalnya berobat dan rumah sakit. Sekali operasi bisa habis 2 sampai 3 digit. Ya, begitulah nasib Anda, rakyat jelata ya. Tapi boleh pakai BPJS kok ya, kalau memang kesulitan keuangan. Bapak Aldo, sistem perpajakan harusnya dihapuskan karena ini adalah strategi penjajah untuk mengambil paksa uang penghasilan sumber daya para pribumi.
Jika pemerintah tetap memakai sistem ini, artinya mereka memang suka menjadi penjajah, walaupun yang dijajah saudaranya sendiri. Gua rasa susah ya, hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak pakai pajak. Kalaupun ada, itu negara yang betul-betul makmur, yang betul-betul benar mengelola negaranya ya. Kalau kita kan masih jauh Bos, gimana mau benar mengelola negara 300 juta manusia. Bapak Mika Milo, "Loh pembukuan ya nggak apa-apa kok mampus, kan jelas untungnya misal cuma 10% daripada kena normal 30%." Ini orang bego nih pikiran begini ya. Pertanyaan, untung 10% ini apakah orang pajak akan percaya? Apakah orang pada percaya? Dia bilang, "Gua nggak percaya, gua tetap mau kenain 30%, lu bisa apa? Silakan upaya hukum ke pengadilan." Mampus digituin sama orang pajak ya, sama oknum di negeri Konoha ya, kalau Indonesia mah nggak ada begitu. Bapak Nusantara, kalau kata yang di penjara, kami ini korban keadaan. Penjahatnya yang berseragam itu katanya. Oke. Bapak Robin Strauss, biaya laporan keuangan konsultan pajak itu 2 juta per bulan. Sorry Pak, sorry, nggak ada 2 juta per bulan ya. Ada sih, tapi itu jelek ya. Bukan jelek, tapi maksud gua biasanya lebih mahal dari sinilah ya. 24 juta per tahun. Gaji karyawan keuangan itu 2,5 juta. UMR itu 30 juta. Jadi total 54 juta per tahun. Adik saya lulusan S1 akuntansi, salah terus bikin pembukuan pajak. Intinya mereka yang benar ya. UMKM harus 0,5% atau maksimal 1% seperti dulu ya, tanpa pembukuan, baik OP maupun badan. Dijamin SMI akuntansi sebaiknya jadi pelajaran bagi semua orang, mulai SD seperti matematika ya. Apapun profesinya, mau dokter, bengkel, las, dan lain-lain, semua harus bisa akuntansi. Mbah Mus sing ngajari, gimana sih? Oh, Sri Mulyani maksudnya. Ya, begitulah ya nasib Anda rakyat jelata ya. Bandung online. Sri Mulyani juga naik 11 miliar dalam setahun. Gimana nggak diikuti bawahannya? Ya iyalah. Gila aja tuh 11 miliar setahun. Bapak Chung Chung. Kenapa ada pajak kalau pemerintah bisa mencetak uang dari angin? Apakah hanya untuk menjaga kemiskinan? Enggak lah ya. Bapak Joy Boga, omset itu belum pasti untung loh, Bos. Iya, betul. Betul. Bapak Mujiono, karena DPR tidak memikirkan rakyat, tetapi hanya ngurus kepentingan dirinya dan kelompoknya. Ya nasib Anda, rakyat jelata ya. Bapak Hengki, rezim Jokowi mengeluarkan kebijakan teks amnesti pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak yang miliaran dolar. Kan gile. Efeknya nggak ada. Rakyat kecil dikejar-kejar bikinan hukum. Enggak juga ya. Bapak Hengki, dari awal dia menjabat sudah tidak respek kinerjanya IMF atau di Bank Dunia ya, mengeluhkan dia yang jelas antek global pasti disanjung-sanjung. Oh gitu ya. Bapak Panca Hadi, ya nggak usah bayar pajak lah. Jangan dong, kita mesti bayar pajak. Bapak Panca Hadi, pajak sekarang emang lintah darat sekaligus sarang penyamun. Waduh. Bapak Ibu Tanti, Mulyani lebih menakutkan daripada COVID. Waduh. Bapak Sachik Kowins, UMKM rakyat jelata dan jumlahnya banyak, paling nurut bayar pajak. Nggak bisa melawan karena tidak memahami aturan pajak. Manalah sempat pelajari itu. Usaha jalan aja udah syukur. Jadi prinsip mereka ibarat menjaring ikan teri, bisa menjadi menggunung. Makanya jadi dicuekin. Karena sumber dana yang lebih lancar, beda dengan menjaring ikan paus ya. Bisa-bisa jaringnya rusak, nggak dapat apa-apa, atau mereka juga ikan pausnya. Kasihan deh ikan teri ya. Udahlah kecil, dijaring, dimakan pula lu ya. Gila ini perumpamaannya. Bapak Tinkerbell, yang dibahas malah bahasan STNK dan SIM dibuat seumur hidup. Memang DPR kita agak lain ya. Memang DPR kita tuh agak lain ya. Urusan SIM STNK diurus, tapi PPh 0,5% nggak dibahas sama sekali gitu ya. Memang agak lain tuh ya. Ada berlaku hukum tersendiri buat para orang kaya dan pejabat yang tidak tertulis, meskipun itu sifatnya juga publik, termasuk masyarakat ya, tidak hanya di sisi finansial, tapi semua aspek. Termasuk trik seperti itu yang nulis laporan digabung apa tidak. Itu tidak berlaku bagi rakyat kecil atau pengangguran yang teridentifikasi punya duit banyak. Ini betul ya. Jadi SPT tahunan, apakah rekening boleh digabung? Kalau Sri Mulyani boleh. Kalau Anda, sorry, tunggu dulu ya. Bapak Tony mau tanya, saya buka bengkel pakai UMKM, pakai PPh yang mana ya? Pakai pakai PPh UMKM yang final 0,5% Pak ya. Ingat ini berlaku maksimal 7 tahun sejak punya kartu NPWP ya. Oke, kita like. Kemudian Bapak Handili, karena anggota DPR hampir nggak ada yang UMKM kali ya. Mana ada UMKM anggota DPR, Bos?
Gila kali. Bapak Bandung, mungkin menurutnya nggak ada keuntungan buat mereka, padahal kalau semua UMKM pada tutup baru mereka sadar, tapi sudah terlambat. Sulit ya, sulit. Nggak mungkin, pasti mereka udah berhitung lah itu. Seperti kata Ko Awan, sudah dikondisikan ya. UMKM pasti bertahan untuk hidup walaupun terseok-seok. Mau makan apa kalau tutup ya, pemikiran mereka seperti itu. Iya sih ya, jadi UMKM tidak akan tutup, orang tidak akan mati, orang tetap akan berjuang, cuman terseok-seok, tertatih-tatih, sehingga kalau mau protes pun nggak bisa. Orang kayak gue ini bisa protes karena gue berkecukupan gitu ya. Tapi kalau UMKM gimana mau protes, gimana mau demo, makan sehari-hari aja dia setengah mampus gitu kan. Nah, jadi memang sudah dikondisikan seperti itu ya. Bapak Happy Mom, sosialisasi tentang perpajakan dong, jangan makan gaji buta, lalu tiba-tiba menyidak seolah-olah semua warga dianggap pintar pajak, kayak sekalian nggak sekolah bertahun-tahun untuk belajar pajak. Ya memang begitu kerjaan mereka ya, si oknum ya. Tempat kerjaku akhirnya memilih tutup karena dipalak oknum tukang pajak. Oh gitu, waduh kasihan. Bapak Diki Sugiharto, ngeri juga nih. Saya baru aja mengaktifkan NPWP karena kebutuhan di notaris membuat AJB sertifikat tanah. Oke, selamat Pak ya. Welcome to the jungle. Bapak Weni, Ibu Weni, lah, ya sebenarnya itu tarif norma itu loh, apa masuk akal? Masa anggota DPR segitu banyaknya nggak ada yang protes? Pajak dibuat simpel dong, yang udah bayar jangan dicari-cari lagi dong. Carilah pajak dari mereka yang belum bayar itu loh. Padahal dari shadow economy juga gede banget potensinya. Masalahnya shadow economy itu susah mau dikejar pajaknya. Gimana lu mau kejar shadow economy? Dia tiap hari setoran sama pejabat. Kan gitu. Kalau lu mau hantam dia, dia panggil pejabatnya, lu yang dimutasi nanti ya, si AR-nya nanti malah repot gitu teman-teman ya. Oke. Sebenarnya kami para wajib pajak itu nggak masalah bayar pajak mau 0,5%, 1%, bahkan 30% sekalipun. Namun, satu, untuk audit jangan hanya ke kami doang ya, tapi juga internal DJP sendiri. Karena apa? Karena kasus Rafael Alun itu yang cuma pejabat eselon 3, tapi hartanya bisa wow amazing besarnya. Why katanya ya. Jangan mimpi dong bisa mengaudit anggota-anggota DJP, kan masa jeruk makan jeruk. Dua, menaikkan pendapatan negara dari pajak demi mengisi APBN ya. Namun ketika terjadi kebocoran akibat dikorupsi, mau sampai seberapa besar sih kalian DJP akan mengisi terus dengan menekan kami wajib pajak? Sedangkan pelaku kebocoran enak benar ya, harta hasil korupsi tidak bisa disita karena RUU-nya belum juga disahkan DPR. Dan koruptor juga masih jadi anak emas Komnas HAM. Makanya tidak bisa dihukum mati. Padahal apa sih gunanya koruptor untuk negara ini? Serius nanya katanya. Sedangkan kalau kami wajib pajak ada salah dikit lapor langsung main denda ya, tidak berdasar dan main membekukan seperti kasusnya UD Pramono Boyolali. Lah koruptor gimana koruptor? Waduh. Bapak Zero, bendahara negara ini belum pernah digulingkan rakyat kali ya Konoha-Konoha. Eh belum pernah ya. Bapak Rahmat, pendapat saya PTKP UMKM 500 juta dan tarifnya 1% dari omset itu sudah cukup. Oke. Buat apa subsidi kami di tol laut tapi untung kami diambil lagi? Pemfodohan ya, malah jadi pemborosan APBN. Oke. Bapak Yamin, bagusnya petugas pajak dihadirkan juga dalam diskusi ini. Nggak ada yang mau, Pak. Sudah kita ajak-ajakin ya. Nggak ada petugas pajak yang mau atau berani ya untuk diskusi seperti ini ya. Agar kita memperoleh informasi yang seimbang dari dua sisi. Kalau yang dihadirkan cuma pengusahanya, ya isinya cuma cacian aja kepada pajak ya. Padahal pengusaha mana sih yang melaporkan semua penjualan? Pasti ada aja yang disembunyikan. Aduh, katanya. Oke. Kemudian bahas pajak opsen, bro. Kita tidak paham apa itu opsen, Pak. Mohon maaf. Jawaban sederhana, sebab mereka bukan para UMKM ya, yang dibahas malah PPN 12%, sebab mereka lah penikmat barang-barang mewah. Just simple katanya. Semangat Bang, siap. Nah, ini yang dari bulan lalu aku pikirkan. Kenapa nggak ada pembahasan pajak UMKM 0,5% di DPR ya, oleh DPR. Tapi yang dibahas oleh DPR cuma PPN 12% aja dari kemarin-kemarin. Tiap kampanye aja ambil hati rakyat. Setelah selesai dan menjabat, giliran rakyat yang dicekik. Kasihan para UMKM dan para rakyatnya. Hanya dijadikan sapi perahan dan yang diinginkan cuma suara-suara rakyat saat kampanye. Ya, sudah nasib Anda dan saya ya, rakyat jelata. Bapak Delvi, mantap Mas Fungsiawan. Terima kasih sama-sama. Bapak Raiman, karena usaha kecil menengah buat mereka dibahas nggak guna, nggak ada cuannya. Sepertinya rakyat kecil, usaha kecil menengah bukan mereka wakilnya. Oke.
Justru kebalikannya menurut saya, usaha kecil banyak, jangan sampai turunin pajaknya, agar pemasukannya semakin banyak. Makanya mereka cuekin karena sumber yang paling lancar ya dari UMKM. Manalah mereka peduli kesulitan yang dialami UMKM, pembukuan lah dan lain-lain. Yang penting dananya masuk. Waduh, nasib lah ya. Bapak Tagur, kan hasil dari pajaknya buat kenaikan gaji mereka. Iya memang betul. Bapak Pangkikong, DPR mana ngerti pajak UMKM yang tahu cuma PPN nggak tahu PPH ya. Wajar lah ya, bayar pajak aja mungkin mereka nggak ngerti. Aduh. Bapak Tony, benar-benar pajak ini mencekik pengusaha ya, untung bisa 5% saja sulit. Kok mau kasih pajak 20-30%? Sungguh mematikan pengusaha. Ya, nasib Anda ya teman-teman ya. Sepertinya DPR tidak tahu apa-apa tentang rakyatnya. Waduh. Mulai sekarang masa bodoh saat kampanye pemilu pilkada pilgub siapa yang menang juga tetap kita harus cari duit untuk keluarga ya, malah dicekik lagi oleh pemenang atau yang menjabat ya. Bapak Awal Chan, mungkin mereka pikir UMKM bukan rakyat, jadi wajib kena pajak tinggi ya. Kalau perlu di liang lahat juga dikejar. Mampus, mampus Anda semua ya. Mene ketehe katanya. DPR sama aja dengan Mulyani ya, mikirin diri sendiri, nggak mikirin rakyat. Mana ada sih yang mikirin rakyat? Coba siapa yang mikirin rakyat? Tapi ada sih Prabowo namanya ya. Oke. Bapak Keke, jika buat CV baru Januari 2025, omset di bawah 4,8 M, apa masih bisa 0,5% selama 4 tahun lagi? Saya BPOP MPP 2018. Ya, bisa ya. CV itu bisa pakai UMKM 0,5% selama 4 tahun sejak MPWP dibuat, yaitu 2025, 2026, 2027, dan 2028 sampai Desember ya, sesimpel itu. Oke, semoga terbantu Pak Kefkui. Oke, teman-teman itu ya teman-teman ya. Kita akan bacakan lagi komentar Anda di video berikutnya. Sampai jumpa lagi, semoga terbantu.